mengenai Singapura. Nah, jadi yang akan aku share ini yaitu salah satu alat transportasi umumnya, yaitu bus. Mungkin sebagian dari kalian berpikir bus sama aja sih ya, semua negara mana-mana kan gitu ya. Tapi pastinya beda, setiap negara pasti memiliki aturan dan ciri khasnya masing-masing. Aku yakin di antara kalian pasti udah ada yang sering ke Singapura, tapi aku juga yakin di antara kalian belum ada yang sama sekali pernah mengunjungi Singapura. Nah, jadi dengan video yang aku buat ini, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya, mengambil sisi positifnya. Jadi mana tahu kan, seandainya kalian akan holiday ke Singapura bersama keluarga, mungkin suami ataupun bersama teman-teman, jadi gak ada salahnya kalau misalnya kalian cobain transportasi umum busnya ini, karena menurut aku jalan-jalan itu adalah sebuah pengalaman ya, yang mungkin suatu saat kita akan bisa ceritakan kepada orang lain. Oke, nggak usah lama-lama, kalian lihat video sampai selesai, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu untuk update video terbaru dari aku. Happy watching. Nah, jadi ini aku udah ada di salah satu halte bus di Singapura. Seperti yang kalian lihat, ini keadaannya seperti ini. Nah, yang aku kasih tanda panah ini, yang kalian lihat ini adalah bus stop information. Nah, jadi ini adalah rute perjalanan busnya. Kita bisa tahu busnya memulai perjalanan dari mana dan akan berakhir di mana. Di sini juga akan tersedia waktu perjalanan busnya ya. Misalnya nih, kita mau naik bus, kita udah nunggu nih kan, kita nggak tahu busnya udah lewat belum gitu, atau berapa lama lagi dia akan sampai. Nah, di sini akan terlihat waktunya. Kalian jangan khawatir, di setiap halte bus di Singapura akan ada bus stop information ini ya. Nah, ini dia busnya. Nah, jadi lingkaran merah yang aku kasih ini adalah kedua mesin tap untuk kita membayar jika naik bus bila menggunakan kartu. Nah, jadi kartunya nanti tuh kita akan tapkan ke mesin ini. Di situ akan terlihat berapa uang yang akan kita bayar dan berapa sisa saldo yang ada di kartu kita. Jadi kita bisa tahu untuk top up lagi saldo kita ya. Nah, mungkin kalian tanya, loh kalau misalnya kita bukan orang Singapura gimana dong? Kita lagi holiday nih di Singapura, naik bus gimana bayarnya kan gitu. Kalian jangan khawatir, kalian tetap boleh bayar dengan cash langsung ke drivernya, ke supirnya di depan itu ya. Nah, kedua mesin tap ini ada di pintu bagian kanan kiri, baik pintu depan maupun pintu belakang ya. Nah, saat kita turun nanti bagian pakai kartu, kita juga wajib mentapkan kartu kita di mesin tapnya itu ya. Nah, bagi yang pakai cash tadi, yang kayak aku bilang tadi, kalian wajib mendatangi drivernya lagi untuk menyelesaikan administrasinya ya. Nah, jadi pada saat naik maupun turun kita wajib mentapkan kartunya itu. Nah, ini lebih jelasnya lagi mesin tapnya, karena tadi aku masuk nggak sempat ambil, terlalu cepat. Nah, ini ada di pintu kanan kiri, ini pintu bagian belakang ya contohnya. Dan yang kalian lihat ini yang udah aku kasih tanda panah warna kuning dengan garis hitam peta ya. Nanti saat pintu bus terbuka, ini bisa dibuka keluar. Nanti drivernya akan turun untuk membukakan ini. Ini dikhususkan bagi penumpang yang menggunakan wheelchair atau kursi roda, ataupun kayak aku bawa baby ya. Nanti naiknya dari sini, drivernya akan bukakan. Nah, saat kalian udah sampai ke tujuan pun, nanti drivernya akan turun untuk membukakan ini kembali. Karena seperti yang kita tahu ya, jarak antara bus dengan haltenya itu biasanya ada jarak kayak satu tangga gitu ya. Aspal dengan halte bus itu kayak ada jarak satu tangga. Nah, jadi itu untuk mempermudahkan bagi yang naik kursi roda ataupun yang bawa stroller. Jadi sangat membantu. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kartunya ditapkan sebelum masuk. Ini aku kasih contoh yang pintu belakang mau keluar, karena tadi masuk nggak sempat. Di sini juga akan terlihat berapa saldo yang akan kita bayar dan berapa sisa saldo di kartu kita ya, seperti ini.
Nah, ini aku udah di dalam bus. Kebetulan aku dapat naik bus yang 2 tingkat. Jadi keadaan suasana dalam busnya itu seperti ini, seperti yang kalian lihat ini. Nah, jadi bus-bus di Singapura ini semuanya full airconnya full AC. Terus tadi aku bilang kan aku naik bus yang 2 tingkat. Jadi tuh naik ke atasnya itu tangganya ada di sini yang aku kasih tanda ini. Ini untuk naik ke atas, tepat tadi berada di belakang suami aku duduk tadi ya. Jadi dalam busnya ini ada monitor. Di sini kita bisa tahu bus yang kita naikin ini memulai perjalanan dari mana hingga berakhir di mana. Di sini juga kita akan tahu tempat-tempat mana yang akan dilalui bus yang kita naikin ini. Nah, yang aku kasih tanda lingkaran merah ini, tadi aku bilang kan kalau ada penumpang yang bawa baby pakai stroller kayak aku, ataupun yang pakai wheelchair ya, kursi roda. Nah, jadi di dalam busnya itu saat busnya jalan pasti akan goyangkan. Nah, jadi ini tempat untuk mengkaitkan stroller ataupun kursi roda. Nah, seperti ini yang kalian lihat itu strollernya aku kaitkan seperti ini. Jadi ini bisa dibuka dan bisa ditutup kembali. Jadi saat busnya jalan, kalian nggak perlu megangi strollernya karena strollernya itu udah ketat, udah kuat terkait di sini. Jadi aman ya. Nah, semua yang aku bilang tadi di sini udah ada penjelasannya, udah ada keterangannya ya. Nah, jadi yang aku kasih tanda panah putih ini, seperti yang kita tahu, ini tempat untuk kita berpegang ataupun kita bergantung. Kalau kita naik bus, kita nggak mau duduk. Nah, ataupun busnya itu penuh ya, full. Jadi kita berpegang di sini aman, nggak takut jatuh, dan nggak menyentuh penumpang lainnya. Nah, yang kalian lihat ini adalah bus 2 tingkat seperti yang aku naikin sekarang ini. Oke, jadi dalam busnya ini juga ada tong sampah kecil ya, di pintu belakang, di bawah mesin tap. Jadi kalau misalnya kita tadi beli tiket gitu kan, kita buang sampahnya di sini, ataupun ada sampah yang kita bawa kita buang di sini. Jangan buang sembarangan ya. Nah, ini mesin tapnya tadi aku udah jelaskan semuanya. Di dalam bus ini juga terdapat CCTV. Nah, jadi apapun yang kita buat di dalam akan terlihat di sini. Jadi kalian harus hati-hati. Di sini kalian bisa lihat di sini ada 4 tanda kotak merah gitu. Yang pertama ada tanda cup ya, minuman dan makanan. Dalam bus ini kita nggak boleh makan minum. Kemudian yang kedua ada gambar durian. Saat naik bus ini kita nggak boleh membawa apapun yang berbau tajam, contohnya durian ya. Kemudian tanda merokok, pasti kita nggak boleh merokok. Yang terakhir ada tanda orang buang sampah. Nah, dimanapun kita wajib menjaga kebersihan, apalagi kalau kita lagi berkunjung ke negeri orang ya. Nah, dalam bus ini juga nggak boleh bawa binatangnya kayak anjing ataupun kucing. Nah, yang kita tahu di Singapura ini kan rakyatnya suka ya bawa anjing keluar gitu ke taman. Jadi tetap nggak boleh naik bus bawa hewan.
Oke, sekarang aku berada di dalam satu bus yang lainnya lagi. Kalian bisa lihat berbeda kan penampakan dengan bus yang pertama aku naik. Ini yang aku naikin ini bus satu tingkat. Jadi kalian bisa lihat suasananya seperti apa. Nah, di sini aku akan kasih tahu kalian informasi penting. Nah, jadi ini tempat duduknya berbeda dong dengan bus yang pertama tadi aku naikin. Nah, tempat duduk yang di depan ini dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama kayak orang lansia, orang-orang tua gitu ya, wanita hamil, ataupun orang-orang yang gendong baby ataupun gendong anak masih kecil gitu ya, ataupun orang yang kakinya sakit nggak sehat gitu. Nah, jadi ini dikhususkan untuk mereka. Jadi kalau misalnya kita naik ataupun kalian lagi holiday ke Singapura dan kalian naik bus, kalian nemu yang tempat duduknya kayak gini busnya, alangkah lebih baiknya jika di belakang masih kosong, kalian duduk aja di belakang. Karena apa? Kalau nanti kalian duduk di depan, kemudian bus akan berhenti di halte yang selanjutnya, ada penumpang lainnya masuk dan lebih membutuhkan, kalian duduk aja tuh diam, kalian nggak mau ngasih tempat duduknya, maka siap-siap nanti kalian akan ditegur ataupun kalian akan dipelototin dengan orang dalam bus itu karena kalian nggak ngasih tempat duduk. Nah, seperti aku hamil kemarin, aku masuk aja mereka langsung kasih duduk sama aku, langsung buru-buru gitu ngasih. Nah, jadi itu aku kasih tahu sama kalian ya. Nah, ini seperti semua yang aku bilang tadi, yang aku jelaskan tadi. Di sini terlihat ya ada tandanya. Ini aku udah kasih tanda lingkaran merah dan tanda panah putih. Di situ ada wanita hamil, orang gendong anak, pakai tongkat itu orang tua, dan orang yang kakinya sakit. Bila didekat lagi tuh yang paling depan gambarnya kayak orang kaki diperban gitu ya, kakinya sakit. Nah, jadi ini bel di dalam busnya yang ada di dekat setiap tempat duduk. Jadi sebelum kalian sampai di tempat tujuan kalian, sebelum bus berhenti di halte, kalian udah harus mencet belnya. Walaupun nanti ada orang yang lain yang mencet, penumpang lain, kalian lebih baik kalian juga pencet. Nah, ini aku udah sampai ke tempat tujuan aku. Seperti aku bilang tadi, jangan lupa untuk tap kartunya kembali ya. Nah, jadi itu video yang bisa aku share ke kalian mengenai transportasi umum bus di Singapura, dan mungkin ada pengucapan ataupun hal-hal dalam bus yang aku kurang tahu ataupun bahkan salah ucap, aku minta maaf. Kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini segera selesai, jadi kita bisa holiday kemanapun yang kita mau, dan who knows, Singapura menjadi destinasi liburan kalian bersama orang-orang tercinta. Oke, next time aku akan share lagi mengenai Singapura sama kalian, jadi stay tune terus ya, and thanks for watching. Bye bye. Thanks for watching. Bye bye.